Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di 1001 macam cara. Ini di depan saya sudah ada madu asli, madu murni. Kebetulan kemarin saya dapat dari hutan dan sudah lama saya nggak dapat. Katanya lagi susah. Alhamdulillah, tapi sekarang saya dapat madu yang benar-benar asli dari hutan. Bukan saya ngambilnya sih, tapi saya tahu langsung orang yang ngambilnya atau dari hutannya gitu kan. Terus saya tes juga, emang alhamdulillah asli dan benar-benar asli karena terlihat juga kan ada waktu pemerasannya gitu. Ini saya di sini akan mencoba berbagi pengalaman atau berbagi tips lah ya, bagaimana cara membedakan madu hutan asli atau campuran atau bukan asli. Tapi saya nggak bakalan membahas mana yang campuran mana yang palsunya lah ya. Saya akan membahasnya madu hutan yang benar-benar asli. Di antaranya ciri-ciri madu hutan asli ini seperti ini kan. Ini udah diminum ya sebagian, dan tetap ini pasti ada buih atau busa yang halus di botolnya itu. Nah, seperti ini juga sama. Ini waktu dimasukin terus belum dibuka lagi ya, makanya busanya lumayan cukup banyak dan bipolennya terlihat juga mengambang. Yang kuning-kuningnya itu diantaranya bipolen. Dan ini yang di botol kecil tetap juga masih ada buih atau busa yang halus. Memang diantaranya ada madu hutan yang agak bening dan yang kayak kalau ini kan nggak terlalu bening ya. Tapi terjadi jaminan bahwa itu palsu atau tidaknya, karena kalau yang bening itu berarti sarangnya itu sarang yang baru. Misalkan si lebah itu membuat sarang, langsung diisi madu, dan madunya langsung diambil oleh si pencari madu atau manusia lah ya, terus diperas atau ambil madunya itu biasanya agak bening, nggak terlalu. Kalau ini mungkin sarangnya sudah beberapa kali dipakai, kemudian madunya baru diambil, makanya nggak terlalu bening gitu. Terus ciri-cirinya madu asli diantaranya nggak terlalu kental. Ini kalau kita lihat, kalau kita goyang ya, atau yang inilah. Nah, ini nggak terlalu kental kan, nggak terlalu kental, dia agak encer. Satu itu. Yang keduanya, kalau kita buka, kita cium, ini kalau dicium wanginya itu pasti ada wangi bunga. Nah, terus kalau misalkan dirasakan lah, beda lah antara rasanya gula sama rasanya madu, itu pasti beda. Ada asemnya, ada kesetnya, dan ada gimana pokoknya terasa lah di wangi bunganya itu. Dan setiap musim itu nggak selamanya sama. Misalkan lagi musim bunga kaliandra itu wanginya beda, atau bunga randu atau bunga yang lainnya itu beda wanginya. Jadi ada khas-khas tertentu misalkan dari kandungan bunga, tapi yang asli itu sudah pasti ada tercium wangi bunga gitu, terasa. Kalau yang lainnya misalkan nggak tercium wangi bunga, ya itu saya nggak tahu apa itu
palsu atau kurang asli, misalkan banyak campuran atau gimana tuh. Terus lagi ada madu yang agak aktifnya lumayan aktif ya. Ada juga yang kurang aktif. Kalau yang aktif itu apa namanya, gasnya itu lumayan kuat. Bahkan saya kalau bawa bawa apa namanya madu agak jaraknya jauh itu, saya nggak berani bawa di botol atau yang pakai tutup kayak begini. Saya lebih lebih ininya di kayak jeliken gitu, karena dikhawatirkan pecah dari tutupnya, karena sering saya mengalami tutupnya itu pecah, akhirnya si madunya meluber. Itu kalau madu asli ya. Dan ada lagi buat me, apa namanya mengetes atau mengetahui madu asli atau tidak. Ini diantaranya ini saya baru ambil dari freezer barusan, bukan di kulkasnya ya, di freezernya. Itu kan masih basah tuh airnya masih basah tuh. Ini baru diambil dari freezer, tapi si madu tetap nggak membeku kan, nggak membeku. Padahal ini saya coba karena saya tuh kan ada gasnya. Saya udah simpan ini beberapa hari gitu. Diantaranya cara ngetesnya tuh paling agak mengental. Nah, logikanya yang cair dimasukkan ke freezer itu kan beku lah ya, beku. Kalau ini nggak beku, paling agak mengental gitu, nggak seperti yang nggak dimasukkan ke freezer. Tadi itu di sini di luarnya itu lumayan banyak esnya. Saya itu kan juga esnya bahkan ya ini udah mulai mencair kan ya esnya itu. Banyak bunga-bunga es di sini. Tapi madunya tetap nggak beku, hanya mengental. Tuh, mengentalnya pun nggak terlalu apa namanya kental banget gitu. Apalagi sudah dikeluarkan beberapa saat, itu akan kembali lagi seperti yang ini. Nah, ini bedanya misalkan ini coba nih ya. Beda rasanya itu, beda dengan gula atau yang lainnya. Dan ke tenggorokan itu agak gimana ya, berasa lah ya gitu. Nah ini yang kan beda, ini nggak terlalu kental karena ini normal, nggak dimasukkan ke freezer. Dirasa nggak beda, sama gitu. Dan hati-hati jangan sampai kalau minum madu itu jangan sampai bercanda. Kenapa? Takutnya akan keselak atau gimana, akhirnya ya lumayan bisa iritasi di apa namanya di tenggorokan gitu. Jadi mungkin segitu dulu berbagi tips dari saya di acara atau di channel saya di 1001 macam cara. Nah, dan saya nanti akan insyaallah akan berbagi lagi informasi, berbagi lagi tips tentang pengobatan mungkin dengan menggunakan madu dan bahan-bahan yang lainnya. Seandainya ini berguna, bermanfaat bagi semuanya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, atau subrek. Kalau misalkan nggak bermanfaat ya sudah, indahkan saja. Tapi mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat mengikuti acara saya selanjutnya. Mungkin nanti akan membahas untuk pengobatan karena madu ini kandungannya cukup banyak vitaminnya, dari royal jelly-nya, bivolennya, itu untuk berbagai macam penyakit kalau menurut saya itu. Tapi nanti ada cara-caranya, misalkan yang amandel atau misalkan yang apa namanya penyakit-penyakit yang susah lah, seperti yang harus dioperasi juga sebetulnya bisa. Tapi pengobatan yang tradisional itu kan nggak instan ya. Pengobatan tradisional itu
butuh waktu perlahan-lahan. Jadi bukan meredakan tapi betul-betul mengobati. Misalkan seperti yang eh, luka atau borok yang nggak sembuh-sembuh gitu kan, selalu kayak kayak penyakit diabetes itu ya. Insya Allah nanti saya akan eh, berbagi terus di acara 1001 macam cara. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.